Assalamualaikum Pak Yunus. Apa nih kabarnya sore ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana? Sehat? Ya, Alhamdulillah sepertilah Pak. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Yunus. Sore ini sudah meluangkan waktunya. Sore ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Iya Tapi Bu. nggak lama-lama sih Betul. Pak Yunus. Oh ya, apa sih Pak Yunus yang mau Bapak ngomongin sore ini Pak? Oh iya Bu, yang seperti saya waktu kemarin saya memang sudah ada niat untuk ngomong sama Ibu Elsa ya. Ya gini Bu, sebenarnya ini ada beberapa hal yang mau saya utarakan kepada Bu Elsa sebagai coach saya, di Iya mana Pak. saya ini menemui kendala-kendala Bu di kelas saya. Iya. Kendala yang saya temu di kelas saya itu dari 28 siswa yang Mm-mm. sedang saya didik, saya ajar sekarang ini, Ya, ha? itu sekitar 12 ya, 12 yang sudah saya Mm-mm. saya tes kemampuan membacanya antara lancar, agak lancar dan tidak lancarnya itu 12 yang belum bisa baca, Bu. Oh iya. Saya ini dan sebenarnya saya ingin tuh siswa saya yang ada di kelas itu bisa lancar membaca ya Bu, percaya Ya, diri dalam membaca, sama lah dengan teman-teman yang sudah bagus-bagus membacanya ini. ya. Dan dan jadi saya ingin mengetahui apa yang jadi yang saya ingin bicarakan sama Bu Elsa itu kira-kira apa nih yang saya hadapi ini, kendala utamanya sehingga anak-anak saya ini belum bisa membaca begitu. Oh iya Pak Yunus ya. Jadi berarti tadi Pak Yunus cerita bahwa di kelas Pak Yunus itu ada hampir 12 siswa ya Pak ya yang belum Betul, dari lancar membaca. 28 siswa Bu, 12 yang Dari belum bisa baca. 28 ya, ada Betul, 12 siswa yang belum lancar. Oh benar. jadi menurut Pak Yunus kira-kira dari pengamatan Pak Yunus selama ini di kelas, kira-kira apa kendala siswa ini kenapa dia tidak lancar membacanya, Pak? Baik Bu Elsa, sebenarnya sudah macam-macam ya metode yang saya Mhm, gunakan, macam-macam cara yang saya tahu iya, lah untuk mhm, agar mereka ini bisa membaca. Namun belum ada perubahan yang signifikan itu Bu. Jadi sudah beberapa iya, dari awal semester itu saya sudah lakukan mhm, bermacam-macam metode sampai dengan sekarang ini di bulan September iya, ini perubahannya itu belum nampak gitu, Bu. Dan iya, saya nih, menduga-duga ya, Bu, ini ada kesulitan mereka nih, anak-anak saya yang 12 orang itu untuk iya, identifikasi huruf-huruf itu memang mhm, belum bisa ini nampaknya. Dan dalam hal yang lain mengait-ngaitkan huruf menjadi iya, kata itu belum sempurna. Selain itu, mhm, saya juga menduga bahwa mereka ini, anak-anak saya yang belum bisa mhm, baca ini, tidak didukung oleh lingkungan di rumahnya, Bu. iya, Karena mungkin ya, di asumsi saya, mhm, barangkali ini di rumah itu tidak diberi ruang untuk belajar bersama orang tuanya. Jadi orang tua itu tidak mendukung, ya bisa karena orang tuanya sibuk bekerja mencari nafkah untuk anak-anaknya. Itu yang saya tangkap dari apa yang menjadi kesulitan anak-anak saya ini, Bu. oh iya, baik ya Pak Yunus. Jadi dari cerita Pak Yunus tadi, Pak Yunus Iya, juga berasumsi ya, anak-anak Pak Yunus di kelas ini yang belum lancar membaca itu, mungkin juga ada ya, karena kesibukan orang tuanya tadi ya, sehingga betul. orang tuanya mungkin di rumah nggak sempat memperhatikan Di anaknya, atau sekolah saya mungkin udah berusaha, cuma nggak ada ya, perubahannya, ya begitulah dia. Jadi saya mengira ini
dukungan dari rumah gitu. Begitu Mbak Iya Elsa. iya Pak Yunus ya. Iya, heeh. Baik Pak Yunus, jadi dari obrolan Pak Yunus tadi tentang siswanya yang masih belum lancar membaca, kita ini kan nggak punya banyak waktu ya Pak Yunus untuk ngobrol sore Oh hari iya ini. iya. Iya Bu. Heeh, kan coba kita mungkin bisa rancang Ya. kira-kira bagaimana cara penanggulangan, siswa-siswa Bapak yang belum lancar membaca ini. Bagaimana kalau menurut saya mungkin bisa kita coba melakukan pendekatan secara individual. Mungkin dengan Ya. cara memberikan bimbingan membaca ya secara khusus, ataupun Mm-mm. juga bisa melibatkan orang tua tadi yang menurut Pak Yunus kurang mendukung, anak-anaknya ini di rumah gitu, Pak. Iya Bu, menurut saya juga begitu. Saya rasa dalam pemikiran saya juga yang Ibu sampaikan tadi, iya, sependapat saya dengan Ibu. Dan saya juga berpikir dalam apa nih untuk menangani anak-anak yang belum bisa membaca ini, Bu, saya terbesit di pikiran saya untuk lebih banyak menggunakan media pembelajaran, terutama untuk menarik ini minat baca anak yang belum bisa baca. Jadi mereka ini terpacu, termotivasi untuk belajar membaca. Jadi dengan semacam buku-buku yang bergambar, permainan-permainan yang mengandung kata-kata, atau Iya membacakan cerita-cerita pendek yang mungkin ya dengan begitu siswa-siswa saya yang saya sebutkan tadi belum bisa membaca itu lebih termotivasi untuk lebih giat lagi untuk belajar biar sama ini dengan teman-temannya iya, yang sudah lancar benar. membaca begitu Belsa. Iya, ya jadi dari yang Bapak ceritakan tadi saya juga sangat setuju ya, Bapak juga Iya, akan coba memberikan pembelajaran yang menarik karena ini kan anak kelas 2 SD ya, Pak, ya. betul Tentu Bu. mereka, sangat tertarik jika kita memberikan pelajaran mungkin seperti gambar-gambar ya, Pak, ya, pakai Iya, permainan ataupun, cerita-cerita sehingga mungkin nanti siswa Bapak ini bisa lebih termotivasi ya, Pak, ya. begitu. Iya Bu, benar Bu. Ya Pak Yunus. Jadi, menurut saya juga mungkin nanti Pak Yunus bisa juga, mengajak guru mapel yang lain untuk memberikan dukungan juga kepada siswa-siswa Oh Bapak begitu. yang belum lancar membaca ini. Iya Sehingga, iya iya iya. siswa yang mengalami kesulitan ini juga, dapat terbantu dengan dukungan dari guru-guru mata pelajaran yang lain, ya kan Pak Iya ya? iya iya iya. Mhm. Bisa saja mungkin ya ada juga faktor emosional dari siswa Bapak ini mempengaruhi mereka dalam pembelajarannya, ya kan, Pak? Iya Bu, ya saya pun berpikiran seperti itu juga. Mungkin ada faktor-faktor psikologi siswa, jadi mereka itu entah males, entah karena ada masalah di rumah. Jadi dalam pembelajaran khususnya untuk membaca ini mereka ini emosinya terganggu. Jadi pembelajaran membacanya lambat mereka untuk pandai membaca begitu, Bu Elsa. Iya, benar Pak Yunus. Saya sangat setuju sekali dengan Bapak. Jadi menurut saya Pak, supaya rencana Pak Yunus ini bisa berjalan efektif, mungkin kita bisa bagi-bagi tugasnya ini, Pak. Bapak tadi kan sudah menyampaikan akan memberikan bimbingan mungkin secara individual ya, kepada siswa yang belum lancar membaca ini. Betul. Juga, tadi juga bisa lebih melibatkan orang tuanya, Benar, Bu. supaya juga peduli ya, Pak, ya dengan anak-anaknya tadi. Iya, saya Sementara peduli nanti sekali dengan anak yang belum bisa baca ini, terutama kalau heeh, saya sendiri yang melakukannya di sekolah, itu rasanya mungkin berat ya. iya benar Pak Yunus. Nanti kalau jika ada bantuan dari rumah dengan wali murid atau orang tuanya yang ini, yang dari rumah mendukung lah anaknya ini agar segera cepat bisa membaca, karena di kelas 2 ini kan untuk naik kelas 3 itu ya syaratnya ya untuk membaca ini harus terpenuhi, Bu, begitu. Iya iya benar benar Pak Yunus, heeh. Jadi nanti, saya juga akan berkoordinasi juga dengan guru mapel
untuk menyampaikan supaya guru mata pelajaran di kelas ini juga dapat memberikan perhatian khusus ya Pak Yunus Oke, baik. pada siswa-siswa tadi supaya mereka bisa lancar membaca dan motivasi belajarnya juga semakin bagus ya Pak Yunus ya. Iya, Bu. Iya, baik, Bu. Mungkin bagaimana nantinya jika saya ini buat jadwal khusus untuk membimbing mereka membaca, kemudian nanti setelah berjalan waktu saya buat laporan perkembangan secara berkala, apa yang sudah berkembang, mana yang masih dalam tahap perkembangan, nanti saya Ya. laporkan ke ke orang tuanya atau ke wali, guru-guru mapel yang masuk ke dalam, kelas saya begitu, Bu. Ya, sangat baik sekali Pak Yunus. Saya sangat mendukung, Iya, iya. tindakan yang akan Bapak lakukan ini. Nanti kita bisa evaluasi kembali ya Pak ya, apa yang sudah Bapak lakukan. Mungkin di bulan depan kita bisa evaluasi kembali. Mudah-mudahan sudah ada peningkatan ya, anak-anak yang tidak lancar membaca tadi sudah lebih lancar membacanya ya Pak Yunus ya. Iya, Terus Pak betul, Yunus jangan betul. ragu Pak Yunus, kalau misalnya nanti, ada yang perlu saya bantu, Baik. silakan ya, silakan, Iya, Bu. berkoordinasi dengan saya, Pak. Iya, saya memang perlu bantuan dari Bu Elsa aja. Jadi ini semacam tidak bisa saya berbuat sendiri, saya butuhlah ini semacam pemikiran, motivasi biar yang rencana-rencana saya lakukan ini terarah dan seperti mendapat support dan dukungan lah dari rekan-rekan sejawat gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Yunus yang sudah meluangkan waktunya sore hari ini, karena waktu kita nggak banyak ya untuk ngobrol ini. Sekali Baik, lagi terima kasih, mudah-mudahan apa terima yang kasih sudah Bu Elsa. Bapak rencanakan tadi bisa kita, realisasikan ya, Pak, ya. Betul. Saya pun ingin berterima kasih kepada Bu Elsa yang sudah mendengarkan ini, sudah memberikan waktunya untuk mendengarkan apa saya ini, keluh kesah saya lah, kurang lebih ya kan, dan sudah memberikan apa, dorongan motivasi, arah-arahan yang membuka wawasan saya, bagaimana saya menuntaskan permasalahan yang ada di kelas saya dalam hal anak-anak kami, anak-anak saya yang belum bisa membaca ini, Bu. Saya Iya. ucapkan sekali lagi terima kasih Bu Elsa, Ya, atas sama-sama Pak waktunya. Yunus. Ya, sama-sama Pak, ya. Selamat Baik. sore Pak. Assalamualaikum Pak Yunus. Waalaikumsalam Bu Elsa. Assalamualaikum Bu Elsa, apa kabar sore ini? Waalaikumsalam Pak. Bapak gimana Pak kabarnya? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Semangat Bu ya. Ah, semangat Pak, harus. Semangat, harus semangat walaupun udah sore ya Pak ya. Iya. Mhm. Gimana perjalanan hari ini, Bu? Pekerjaan hari ini lancar? Pekerjaan hari ini biasalah ya Pak ya, setiap hari aktivitas rutin yang sudah kita lakukan, Mhm. alhamdulillah lancar Pak. Iya. Pertama saya mengucapkan, terima kasih Bu Elsa sudah meluangkan waktu di waktu ini dan kita memang ya, seperti janji yang sudah Bu Elsa kemarin utarakan bahwa kita nih akan ngobrol-ngobrol lah gitu, nggak lama-lama juga Bu Elsa. Ya Jadi, Pak, dari apa yang kita kemarin Bu Elsa, kira-kira Bu Elsa nih mau ngomongin apa nih sore ini Bu Elsa? jadi begini sebenarnya Pak, Mhm, saya ini kan mengajar mata pelajaran fisika. oke fisika, Jadi selama pembelajaran saya mengajar fisika ini, ya, saya lihat Pak, siswa-siswa saya itu kurang tertarik dengan pelajaran yang saya ajar Pak. mhm, Jadi saya lihat dari cara mereka belajar itu, mereka itu kurang bersemangat, kemudian ada yang agak malas-malas sepertinya mengikuti pembelajaran saya Pak. oh gitu, Sehingga ya ya, saya lihat mereka nggak menguasai apa yang saya ajarkan, Pak, gitu, Pak. mhm. Jadi
kondisi yang Ibu hadapi, siswa-siswa Ibu, Bu Elsa, Mhm. di pembelajaran fisika, Iya, Pak. ini nampaknya kurang apa ya, kurang menangkap konsep dari pembelajaran, kemudian malas-malasan dan kurang termotivasi begitu ya, Iya, masa benar sekali, benar, Pak, Bu? benar, Pak. Benar, Oke, Pak, heeh, nggak ada motivasi oh mereka begitu. belajar fisika. Oh jadi begitu. Jadi menurut Bu Elsa nih ya, Iya, apa ya Pak. kira-kira yang menjadi hambatan atau kendala siswa Ibu Elsa dalam belajar fisika itu? Oh, kalau saya lihat ya, Pak, mereka kan juga kadang sering curhat juga ke saya, Pak, ya, mengeluh Mhm. terus bilang, "Oh, Bu, kok fisika itu susah sekali ya, Bu, ya?" Oh Kata gitu, mereka kan. merasa susah. Nggak nangkap kami pelajaran fisika itu. Jadi Oh iya. kadang-kadang kami jadi bosan belajar fisika itu, Bu, kata kata mereka kan, Mhm. Pak. Padahal sebenarnya, Pak, saya juga sudah mencoba ya berbagai metode dalam mengajar yang saya lakukan. Saya udah buat, media-media pembelajaran juga Iya, yang oke. menarik ya, Pak, ya. Tapi Mhm. ternyata dari pengamatan yang saya lakukan terhadap pembelajaran yang fisika yang saya ajar itu, Pak, masih belum Mhm. efektif, metode-metode yang saya buat itu, Pak, gitu, Pak. Oh, jadi menurut Bu Elsa, hambatan yang dihadapi siswa-siswa Ibu itu rasa Mhm, bosan, kemudian, iya, Pak, mengeluh susah ngertinya pembelajaran itu, dan mhm. yang sudah Ibu lakukan, seperti contohnya tadi, mencoba macam-macam metode ya, Bu? Iya, Kemudian media-media juga, Pak, menggunakan sudah media mhm, agar siswa tertarik dengan pelajaran fisika itu, ya gitu, Bu? iya, benar, Pak, heeh, Namun belum belum efektif. efektif, Oke. Oke, Bu Elsa, selain yang itu mhm, tadi, iya, apa Pak, ada ini, hal lain yang mungkin kira-kira mempengaruhi motivasi dari dalam siswa lah mungkin ya? iya, Pak, heeh, Contohnya saja seperti lingkungan, kondisi iya, kelas, atau mhm, kemudian sarana prasarana, iya, kemudian dari rumah itu dukungan orang tua, heeh, ataupun benar, ini interaksi dengan teman. iya, Interaksi Pak, dengan teman nih kurang ini, mendukung untuk mhm, pembelajaran fisika. Bagaimana menurut Ibu? mmm, benar sekali kalau menurut saya yang Bapak bilang ya, Pak, ya. Jadi dari pernah ada kejadian siswa saya, dia memang cerita nggak fokus ngikutin pembelajaran, Pak. Mhm, Karena katanya dia kurang lagi ada fokus. masalah di keluarga. Oh, Jadi karena ada masalah di keluarga itu, akhirnya ketika ke sekolah itu dia memang nggak bisa mengikuti pembelajaran mhm, saya, Pak, gitu. Jadi saya lihat memang, ada beberapa siswa ya, Pak, ya, yang tidak termotivasi itu karena keluarganya tadi yang tidak harmonis mungkin, entah ada mhm. orang tuanya yang kadang-kadang lagi berkelahi atau bentrok lah ya, Pak, ya, sehingga Oh, siswa saya ini kan jadi pas pergi sekolah itu mungkin jadi kepikiran, nggak tenang pikirannya ya kan, Pak, ya. Nah, mhm. jadi Iya itu iya iya. juga salah satu juga saya lihat, siswa saya itu nggak bisa belajar dengan fokus gitu, Pak, nggak bertermotivasi dia gitu, Pak. Mhm, jadi besar ya pengaruhnya ini ke kondisi latar belakang, keluarga yang tidak harmonis yang Ibu ceritakan tadi, ini mempengaruhi, daya apa Mhm, namanya, daya motivasi iya atau daya tangkap, anak-anak dalam pembelajaran fisika ini, Bu, ya? iya, benar sekali, Pak, benar, Pak. Oke, baik. Jadi Bu Elsa, dari yang saya tangkap berdasarkan Mhm yang sudah kita identifikasikan masalah-masalah, mhm begini Bu Elsa, mari bagaimana kalau kita rancang nih Bu Elsa mhm, ya, beberapa Pak, beberapa tindakan lah yang kira-kira bisa mhm, mengatasi yang tadi itu, mengatasi permasalahan dalam pembelajaran fisika ini seperti, eee, kurang nangkep lah pembelajaran, kemudian merasa bosan padahal sudah dilakukan bermacam-macam metode iya, Pak, bahwa pembelajaran untuk menarik mhm, siswa-siswa, namun belum juga nampak hasilnya. Begitu kan Bu Elsa? iya iya, Bagaimana, benar, Pak, heeh, bagaimana Bu Elsa jika Ibu coba nih melakukan pendekatan yang lebih personal kepada siswa-siswa yang Ibu deteksi ini dalam pembelajaran fisikanya itu kurang maksimal?
bagaimana menurut Ibu? Misalnya ya Oh, dengan melakukan wawancara singkat, iya, mahasiswa Pak. yang pasti Ibu lebih paham ya di apa nih Bu, ruang Iya, lingkup pembelajaran fisika itu yang kira-kira anak-anak ini yang mengalami kesulitan lah. Kemudian nanti kita ungkapkan, kita gali dari mereka, dari pemikiran mereka, dari motivasi mereka, apa sebenarnya yang mereka ini harapkan dari pembelajaran fisika itu. Bagaimana menurut Ibu Elsa? mhm. Oh iya, terima kasih sekali Pak idenya. Oh, ini memang Hmm, belum pernah kepikiran oleh saya Pak, untuk melakukan hal yang Bapak sampaikan. Memang benar Pak, saya belum pernah melakukan, pendekatan secara personal ke iya, anak-anak secara saya. personal Bu Elsa. Iya, jadi menurut saya ini ide yang sangat bagus. Nanti mungkin saya akan coba melakukan tindakan yang Bapak sampaikan. Saya akan mendekati siswa saya secara personal ya, Pak. Mungkin dengan melakukan wawancara ke mereka, kira-kira apa kendalanya dalam pelajaran fisika. Kenapa mereka merasa sangat susah ya pembelajaran fisika ini, Pak ya. Saya juga Mm-mm. mungkin nanti coba akan merancang eksperimen juga, Pak, yang Mm-mm. bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, supaya Oh nanti iya iya, siswa saya juga lebih termotivasi, bagus tuh Pak, Bu. gitu. Nah, ya rencana saya seperti itu, Pak, gitu. Oke, iya. Ya kita tahu kan mungkin pengamatan kita dari pengamatan mata, oh anak ini nampaknya kurang. Tapi kita Iya, dari sebelum kita melakukan itu, kita lakukan pendekatan lebih personal. Jadi tergali dia apa sih iya, yang mereka harapkan, apa kendala-kendala lebih personal-personal masing-masing. Dan seperti yang Ibu rencanakan tadi, mau buat eksperimen sederhana iya benar, ya, Pak. yang mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari antara pelajaran fisika dengan kehidupan sehari-hari, itu saya kira itu bagus Bu. Jadi anak-anak itu nanti jadi semacam mempunyai ini terlibat ya, Iya keterlibatan benar, Pak. mereka dalam pembelajaran fisika karena berkaitan langsung dengan kehidupan real mereka. Iya Dan benar sekali, Pak. yang Ibu lakukan bisa saja nanti anak bisa lebih termotivasi untuk mempelajari fisika, karena itu relate langsung dengan fisika Iya, di kehidupan sehari-hari. Karena kita tahu ya Bu Elsa, iya, Pak. ya ini kan apapun yang dinyata ini semuanya fisika semua kan Bu Elsa, Iya iya, dari benar sekali, Pak, benar, Pak. bangun tidur sampai tidur lagi, ini Iya, semuanya berhubungan dengan fisika ya, fisik. Pak. Iya betul. Iya Dan benar, selain Pak. itu Bu Elsa, Heeh. mungkin Bu Elsa juga bisa mengundang ya alumni-alumni kita yang sudah sukses, Iya, benar, Pak, benar. berbagi pengalaman-pengalaman Heeh. siswa-siswa kita yang ini lagi belajar fisika. Mungkin juga akan memberi inspirasi ya, Iya dorong iya. motivasi tambahan. Begitu, bagaimana menurut Bu Elsa? Iya, saya sangat setuju, Pak, yang Bapak sampaikan. Iya. Saya juga punya alumni ya, data alumni yang Iya iya sudah iya. belajar fisika ya, di jurusan fisika ya. Mungkin nanti saya Mhm, akan coba melakukan, apa yang Bapak sarankan ya, Pak, untuk mengundang mhm. alumni-alumni untuk memotivasi, anak-anak saya ini ya, Pak, ya, supaya mereka lebih Betul, motivasi ya. butuh Akan coba motivasi. nanti, Pak, heeh, ya, Pak. Jadi nanti Bu Elsa bisa ini loh contoh-contoh Mhm, senior-senior kamu yang sudah sukses di bidang fisika, di mana iya, mereka bekerja. heeh, iya betul, Inilah Pak. karena mereka mempelajari fisika, ini Mhm, sekarang mereka jadinya seperti apa. Itu iya ini besar sekali nanti meningkatkan motivasi mereka. iya, Ya, begitu Bu Elsa. Nah, heeh. Bu Baik, Elsa Pak, agar saya siap melaksanakan tugas ini, Pak, ya, mudah-mudahan nanti saya oke, akan coba, baik. realisasikan, Pak. Jadi Bu Elsa, ini kan Mhm, kita ada rencana nih, aksi yang mau iya, kita lakukan biar mhm, kita rencana nanti seperti mendatangkan segala macam itu, kemudian melakukan pendekatan secara personal itu iya, berjalan dengan efektif. mhm, Jadi kita melakukan tanggung jawab masing-masing Bu Elsa. Jadi Bu Elsa nanti bagaimana jika Bu Elsa itu fokus melakukan kegiatan di kelas, ya, iya, Pak, berarti melakukan yang seperti Ibu tadi bilang, melakukan iya eksperimen yang melibatkan siswa-siswa kita, iya berdiskusi, jadi mereka merasa terlibat dalam pembelajaran dan
ini akan meningkatkan motivasi mereka, Bu. Sementara itu Iya, Pak. nanti saya bantu Ibu dalam koordinasi kan dengan bagian kurikulum untuk melihat kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa kita sesuaikan dari materi-materi fisika yang bisa kita carikan narasumber yang berasal dari alumni-alumni kita, sekolah kita yang sudah sukses, yang sudah Iya, mendapatkan Pak. pekerjaan yang mapan. Gimana menurut Ibu Elsa? Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas saran-saran dan masukan yang sudah Bapak berikan ke saya. Saya akan coba melaksanakan saran dan masukan yang Bapak sampaikan. Nanti juga saya akan mengevaluasi ya, Pak, apa yang akan saya lakukan tadi, sejauh Betul. mana keefektifannya ya, Pak, untuk memotivasi siswa saya tadi, Pak. Mudah-mudahan mereka dengan saran-saran yang Bapak kasih tadi bisa menjadi lebih termotivasi belajar fisika dengan saya, Pak, gitu, Pak. Baik, Bu Elsa. Semangat Bu Elsa Semangat, Pak. melaksanakan apa ini Hmm, yang sudah Ibu Elsa rencanakan ke ya, depannya. Pak. Semoga dengan ini apa motivasi anak-anak kita dalam pembelajaran fisika itu meningkat dan harapan-harapan Ibu Elsa dalam pembelajaran fisika terhadap murid-muridnya ini tercapai semua. Ya, Bu. Amin. Ya, Ya, Pak. baik Bu Elsa. Ini Terima percakapan kasih kita yang banyak, Pak. sangat baik. Iya, Kemudian Pak. selanjutnya nanti jika sudah berjalan kita evaluasi lagi ya Bu Elsa. Iya, Pak. Rencana-rencana yang tindakan-tindakan yang sudah dilaksanakan dievaluasi lagi setelah Ya, beberapa waktu untuk melihat bagaimana perkembangannya dan Bu Elsa saya harapkan jangan sungkan dan jangan ragu untuk menghubungi saya jika baik, ada Pak. kendala. Siap, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak, atas banyak kali masukan dan sarannya yang bisa saya ambil pada sore hari ini, Pak. Iya, Mudah-mudahan oke. pembelajaran saya nanti bisa jadi lebih baik dari masukan-masukan dan saran yang Bapak berikan, Pak. Amin. Ya, Pak. Semangat Terima selalu kasih, Bu Pak. Elsa Ya, dalam sangat. mencerdaskan anak kita dalam Mhm. pembelajaran fisika. Dan saya terima kasih loh sudah diajak diskusi dengan Bu Elsa. Saya banyak ini belajar dari rencana Bu Elsa yang bagus dan semoga kedepannya berjalan dengan baik. Baik Bu Iya, Pak. Elsa, terima kasih sekali lagi. Selamat Sama-sama, Pak. sore. Selamat sore, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.